Sebelum kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama, dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Tangis seorang sinden muda pecah saat menatap layar televisi. Bukan karena dirinya disakiti, tapi karena hatinya ikut remuk melihat saudara-saudara di Palestina dihujani bom. Di sampingnya, seorang pria bersorban dan berseragam resmi memeluknya erat. Dia bukan hanya bupati, tapi juga seseorang yang diam-diam menyimpan cinta dalam diam. Apakah cinta bisa bertahan di tengah sorotan publik, tekanan politik, dan luka dunia yang terus menganga? Inilah kisah Niken Salindri dan Mas Lindra, cinta dua insan yang diuji oleh takdir dan diperbincangkan satu provinsi. Jatim gempar, bukan karena skandal, tapi karena cinta yang terlalu tulus untuk ditutupi. Langit sore di Kediri tampak berselimut mendung tipis. Udara sejuk menyusup ke sela-sela dinding rumah joglo klasik yang berdiri anggun di tengah desa, tempat tinggal seorang gadis muda yang sedang menyulam takdirnya menjadi legenda. Dialah Niken Salindri, sinden muda berbakat yang namanya tengah mencuat di jagat seni budaya Jawa. Di usia belia, suaranya sudah mampu menyihir ribuan pasang mata dan telinga, membangkitkan memori budaya yang nyaris terlupakan. Namun, di balik panggung megah dan sorotan lampu, Niken menyimpan sebuah kesunyian yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang peka. Sejak kecil, Niken telah akrab dengan gamelan dan tembang-tembang Jawa yang berat. Ia tumbuh tanpa banyak teman seumuran karena pilihannya yang berbeda dari anak-anak muda lainnya. Saat orang lain asyik bermain media sosial dan tren kekinian, Niken sibuk berlatih cengkok, laras, dan patet. "Sinden kau masih muda," adalah komentar yang dulu sering ia terima dengan senyum pahit. Tapi dari situlah ia tempa hatinya menjadi baja. Ia belajar bahwa menjadi penjaga warisan leluhur bukan pilihan populer, namun itulah panggilan jiwanya. Setiap malam, suara Niken mengalun di panggung-panggung wayang kulit dan acara keraton. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa setelah acara usai, ia sering menangis sendirian di balik tirai panggung. Bukan karena lelah, tapi karena merasa sepi dalam jalan sunyi pelestarian budaya. Ia rindu seseorang yang bisa mengerti dunia yang ia cintai. Dunia yang bukan sekadar suara sinden, tapi juga filosofi hidup, spiritualitas, dan perasaan halus yang tersimpan dalam setiap gending. Tahun-tahun berlalu, dan semesta seolah mulai menunjukkan jalannya. Undangan demi undangan datang dari berbagai kota di Jawa Timur. Acara resmi, festival budaya, hingga siaran televisi mulai melirik nama Niken Salindri sebagai ikon sinden muda masa kini. Suaranya yang khas dan pembawaannya yang teduh membuatnya cepat dicintai publik. Ia bahkan mulai digelari permata budaya dari Kediri oleh para seniman senior. Tapi di tengah gemerlap itu, Niken tetap sederhana, menjaga wibawa dan rasa malu, nilai-nilai Jawa yang tertanam kuat dari kecil. Di balik panggung nasional yang mulai ia taklukkan, terselip satu peristiwa penting yang menjadi titik balik dalam hidupnya, pertemuannya dengan seorang tokoh muda yang kelak akan mengguncang dunia pribadinya. Tapi belum saatnya kisah itu dibuka. Hari itu, Niken hanya berdiri sendiri di pinggir panggung besar di Surabaya, memandang ke arah bendera merah putih dan batinnya bergumam, apakah ada yang benar-benar peduli pada budaya ini seperti aku? Satu hal yang membuat Niken istimewa adalah kemampuannya memadukan kecantikan suara dengan ketulusan hati. Ia tidak hanya menyanyi, ia bercerita lewat nada. Ia tidak hanya tampil, ia membagikan ruh budaya yang nyaris punah. Dalam setiap gending yang ia lantunkan, seolah ada doa-doa sunyi yang ia selipkan, untuk ibu, untuk almarhum ayah yang dulu mengantarnya latihan gamelan dengan sepeda tua, dan untuk tanah Jawa yang ia cintai sepenuh jiwa. Saat sorotan mulai terfokus padanya, banyak mata mulai memperhatikan bukan hanya suaranya, tapi juga kepribadiannya. Termasuk satu sosok pemimpin muda dari pesisir utara Jawa Timur yang menyaksikan penampilannya lewat layar kaca dengan penuh kekaguman diam-diam. Dialah Mas Lindra, Bupati Tuban, yang tak tahu bahwa pertemuan mereka yang akan datang akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Sementara Niken Salindri menapaki jalan sunyi sebagai penjaga budaya, di sudut lain Jawa Timur, seorang pemimpin muda sedang berjuang dalam senyap untuk memulihkan martabat daerahnya. Namanya Aditya Halindra Fariski,
atau akrab disapa Mas Lindra, Bupati Tuban yang baru berusia awal 30-an namun telah mencuri perhatian publik dengan gaya kepemimpinan yang humanis, cerdas, dan sangat dekat dengan rakyat. Ia bukan tipe pemimpin yang sibuk pencitraan. Mas Lindra lebih suka turun langsung ke sawah, menyapa nelayan, dan berbincang dengan pelaku seni. Hatinya terbuka untuk siapa saja, tapi ada satu kekosongan yang ia pendam selama ini, ia merasa belum menemukan sosok yang sejalan dengan jiwanya. Kegemarannya pada budaya dan musik tradisional bukanlah hal yang dibuat-buat. Di sela kesibukannya memimpin, Mas Lindra kerap mendengarkan gending Jawa di ruang kerjanya. Ia menyebut musik tradisional sebagai obat jiwa, terutama saat tekanan politik dan beban pemerintahan terasa membekap dada. Malam hari, ia sering membuka YouTube diam-diam dan mencari penampilan sinden-sinden muda. Hingga suatu malam, jari-jarinya berhenti di satu video, penampilan Niken Salindri, gending pangkur di acara Festival Budaya Jawa Timur. Sejak detik pertama, tatapan matanya tak lepas dari layar. Seolah alam memperkenalkan kepadanya seorang bidadari bersuara emas. Ia tak hanya terpukau oleh teknik vokal Niken yang matang dan penuh penghayatan, tapi juga oleh keteduhan wajahnya. Niken tidak sekadar menyanyi, ia menghadirkan rasa, menyampaikan doa lewat irama. Mas Lindra merasa ada energi yang sama di dalam diri mereka, cinta pada budaya, dan luka diam-diam karena merasa sendirian dalam perjuangan itu. Sejak malam itu, nama Niken tak pernah keluar dari pikirannya. Tapi sebagai pemimpin, ia menyimpan kekaguman itu rapat-rapat, hanya mengirimkan beberapa staf dinas kebudayaan untuk menjajaki kemungkinan kolaborasi. Waktu pun membawa mereka semakin dekat. Ketika Tuban merancang Festival Budaya Pesisir, Mas Lindra secara khusus meminta agar Niken diundang sebagai penampil utama. Dia bukan hanya sinden, ucapnya tegas kepada panitia. Dia adalah suara masa depan. Undangan resmi pun dikirim, dan saat Niken menerimanya, hatinya bergetar. Ia tak tahu bahwa tangan yang menulis permintaan itu adalah tangan seorang pemimpin muda yang diam-diam telah menyimpan kekaguman mendalam padanya. Hari penampilan itu menjadi titik awal pertemuan mereka. Di tengah riuh tepuk tangan penonton dan denting gamelan yang merambat ke langit senja, pandangan mereka bersirobok untuk pertama kalinya. Tak ada kata yang diucap kala itu, hanya senyuman kecil dari Niken dan anggukan sopan dari Mas Lindra. Namun bagi keduanya, momen itu seperti alunan pertama dalam gending cinta yang belum pernah mereka lantunkan sebelumnya. Setelah acara selesai, Mas Lindra mengundang Niken untuk berdiskusi ringan di pendopo kabupaten. Awalnya hanya pembicaraan soal pelestarian budaya, program pelatihan sinden muda, dan harapan agar seni tradisional tetap hidup. Namun, percakapan itu segera menjelma menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka berbicara tentang ayah mereka yang sama-sama sudah tiada, tentang mimpi kecil yang dulu dianggap aneh, dan tentang rasa sepi saat harus menjaga idealisme di tengah dunia yang serba pragmatis. Malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya merasa tidak sendirian. Saat Niken berpamitan pulang malam itu, Mas Lindra hanya menatap punggungnya sambil bergumam dalam hati, "Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu jatuh hati, tapi aku tahu, aku ingin mendengarnya bernyanyi bukan hanya di panggung, tapi juga dalam hidupku." Ia sadar, bukan sekadar kekaguman. Ada sesuatu yang sedang tumbuh perlahan, sebuah rasa yang tidak bisa dibendung oleh logika maupun protokol. Hari itu langit Surabaya membentang cerah, namun hati Niken terasa mendung. Ia berdiri di belakang panggung acara Gebyar Budaya Jawa Timur, sebuah event akbar yang mempertemukan tokoh-tokoh budaya, seniman senior, dan pemimpin daerah. Namanya tercantum sebagai penampil utama malam itu, sebuah kehormatan sekaligus beban. Tapi lebih dari itu, ia merasakan kegelisahan yang tak biasa. Sejak malam obrolan hangat di pendopo Tuban, bayangan wajah Mas Lindra diam-diam mengganggu pikirannya. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang tak bisa ia abaikan, tenang, teduh, namun menyimpan luka. Di ruang tamu VIP acara itu, Mas Lindra tengah duduk tenang dengan balutan beskap hitam yang anggun. Matanya sesekali melirik ke layar monitor yang menampilkan suasana belakang panggung. Saat kamera menangkap sosok Niken tengah merapikan sanggulnya, ia menunduk sejenak, seolah menyembunyikan senyum kecil. Para pejabat lain berbicara soal anggaran, pembangunan, dan politik, tapi pikirannya melayang entah kemana. Hatinya penuh antisipasi, bukan sebagai bupati,
tapi sebagai seorang lelaki yang merasa akan kembali bertemu seseorang yang membuat jiwanya terasa utuh. Acara dimulai. Sorotan lampu menari di atas panggung, gamelan ditabuh, dan suara sinden-sinden pengiring mulai mengalun. Namun ketika nama Niken disebut, suasana seolah berhenti sesaat. Ia melangkah perlahan ke tengah panggung dengan anggun, balutan kebaya putih gading dan selendang batik yang jatuh lembut di bahunya. Saat ia mulai melantunkan gending, ladrang pangkur, banyak yang tertegun. Tapi satu orang di antara kerumunan penonton itu, Mas Lindra, hanya menatap diam. Dalam suara Niken malam itu, ia mendengar lebih dari sekadar nyanyian. Ia mendengar cerita tentang kesendirian, tentang harapan, dan tentang cinta yang tumbuh di sunyi. Selesai tampil, Niken melangkah turun panggung dan langsung disambut panitia. Namun, pandangannya terpaut pada sosok Mas Lindra yang menghampiri dengan senyum hangat. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara di luar forum resmi. Tidak ada protokol, tidak ada pembatas pangkat. Hanya dua insan yang saling menghormati dan diam-diam mulai memahami arti kehadiran satu sama lain. Mas Lindra mengucapkan selamat dengan mata yang tak lepas dari Niken, dan Niken hanya menunduk pelan, membalas ucapan itu dengan suara yang bergetar, "Matur nuwun, Mas." Malam itu, keduanya duduk berdampingan di salah satu sudut pendopo tempat acara ramah tamah digelar. Di tengah percakapan ringan tentang budaya, mereka mulai menyinggung hal-hal yang lebih pribadi. Tentang bagaimana rasanya tumbuh berbeda di lingkungan yang tak selalu mendukung. Tentang rasa tanggung jawab yang sering membebani jiwa muda. Niken bicara soal panggilan hidup, dan Mas Lindra bicara soal beban amanah. Di antara tawa ringan dan tatapan dalam, ada sesuatu yang mengalir begitu saja di antara mereka, rasa yang belum diucap, tapi sudah saling mereka rasakan. Saat malam menjelang larut dan tamu mulai berkurang, Mas Lindra menawarkan untuk mengantar Niken ke mobilnya. Di lorong lengang itu, mereka berjalan perlahan di bawah cahaya lampu temaram. Angin malam membawa aroma bunga kenanga, dan detik-detik terasa lebih panjang dari biasanya. Tepat sebelum Niken membuka pintu mobil, Mas Lindra berkata lirih, "Panjenengan tahu rasane sepi, Mbak Niken." Niken menoleh perlahan, matanya berkaca-kaca. "Tahu, Mas, terlalu sering. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan, hanya keheningan yang menjadi saksi bahwa dua hati yang pernah sendiri kini mulai berjalan menuju satu arah yang sama." Pagi itu, mentari belum sepenuhnya naik ketika Niken duduk di ruang tamu rumahnya, masih mengenakan selimut tipis. Secangkir teh jahe mengepul di meja, dan suara televisi menyala pelan, hanya sebagai teman sunyi. Ia baru saja kembali dari acara di Surabaya, dan tubuhnya masih terasa letih. Namun, keletihan itu tak seberapa dibanding kegundahan yang mulai muncul dalam hatinya sejak pertemuan terakhir dengan Mas Lindra. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang indah, tapi juga membingungkan. Tepat saat ia hendak mematikan televisi, layar menampilkan berita utama, serangan udara terbaru Israel menewaskan puluhan warga sipil Palestina, termasuk anak-anak. Niken terpaku, bibirnya bergetar, tangan menggenggam cangkir terlalu erat hingga air panas menetes ke jari-jarinya, namun ia tak peduli. Di layar, ditampilkan gambar-gambar memilukan, seorang ibu memeluk jenazah bayinya yang hangus, anak-anak menangis di reruntuhan, dan suara jeritan duka yang tak tersampaikan oleh kata-kata. Dada Niken sesak, air matanya jatuh begitu saja, membasahi pipi tanpa izin. Ia bukan aktivis, bukan politisi, tapi hatinya, sebagai perempuan, sebagai manusia, terluka. Sakit sekali menyaksikan betapa dunia bisa sekejam itu pada yang tak bersalah. Tepat saat itu, pintu rumah terbuka perlahan. Mas Lindra muncul, masih mengenakan seragam dinas lengkap. Ia datang tanpa pengawalan, hanya dengan sebuah tas kecil berisi berkas yang sempat ia bawa dari kantor. Niken menoleh cepat, lalu buru-buru menyeka air matanya. Tapi Mas Lindra sudah melihatnya. Tanpa berkata apa-apa, ia menghampiri, duduk di samping Niken, dan mengulurkan sapu tangan putih. Niken sempat menahan tangis, namun saat tangan Mas Lindra menyentuh pundaknya, tangis itu pecah sejadi-jadinya. Kenapa dunia tega seperti ini, Mas?" Suara Niken pecah di antara isaknya. Mas Lindra menariknya ke dalam pelukan pelan, penuh kehati-hatian. Bukan pelukan menggoda, bukan juga sekadar hiburan.
Itu pelukan dari seorang laki-laki yang benar-benar hadir, yang tak hanya melihat air mata, tapi merasakan luka yang sama. Ia tahu bahwa di balik suara indah Niken, ada hati yang sangat lembut, yang mudah hancur karena penderitaan orang lain. Aku juga nonton tadi di mobil, aku pun tak kuat, Niken. Dunia ini memang sedang gelap. Tapi orang-orang seperti panjenengan, yang masih menangis untuk penderitaan orang lain, itulah cahaya kecil yang harus dijaga. Suasana di ruang tamu berubah begitu hening, namun syarat makna. Tidak ada musik, tidak ada sorotan kamera. Hanya dua hati yang saling mendekap dalam luka dunia yang terlalu besar. Di luar, gerimis mulai turun pelan-pelan. Mas Lindra memandang wajah Niken yang masih sembab, lalu berkata pelan, "Jangan tahan air mata itu." Kadang, satu tetes air mata lebih jujur dari ribuan pidato. Kata-katanya begitu dalam, dan Niken hanya bisa menatapnya dengan mata merah yang penuh rasa percaya. Hari itu, tanpa mereka sadari, kamera seorang warga yang merekam dari luar pagar, dengan niat iseng, mengabadikan momen itu. Sebuah foto, Niken Salindri, dengan air mata jatuh, dipeluk lembut oleh Mas Lindra. Foto itu menyebar diam-diam ke media sosial dan dalam hitungan jam menjadi viral. Netizen heboh, media ramai, dan publik Jawa Timur gempar. Ada yang terharu, ada yang mempertanyakan, ada pula yang bersorak, Mas Lindra dan Mbak Niken akhirnya go public. Tapi bagi mereka berdua, bukan soal viral atau tidak, itu adalah momen paling manusiawi dalam hidup mereka. Sebuah kejujuran hati, yang tidak bisa ditutupi lagi oleh adat, status, atau panggung. Di tengah kepungan komentar dan kehebohan media, Niken menatap Mas Lindra dengan satu tanya yang pelan, "Apa kita siap, Mas, kalau dunia mulai ikut campur?" Mas Lindra menjawab tanpa ragu, "Kalau yang kita jaga adalah kejujuran dan kemanusiaan, biar dunia menilai. Kita tetap melangkah." Pagi itu, sebelum embun sempat mengering di jendela, notifikasi demi notifikasi memenuhi ponsel Niken. Ribuan mention, DM, dan tag-an di media sosial membanjiri akun pribadinya. Ia membuka Instagram dengan tangan gemetar. Matanya langsung tertumbuk pada sebuah unggahan yang viral, foto dirinya sedang menangis dalam pelukan Mas Lindra, dengan caption penuh empati, "Sinden muda Niken Salindri menangis melihat penderitaan Palestina, dipeluk Mas Lindra sang bupati muda yang menenangkan. Romantis, tulus, dan menyentuh." Seketika, komentar netizen pun meledak. Couple goals, dari budaya lahirlah cinta sejati, hingga, mereka cocok banget, semoga berjodoh. Namun tidak semua komentar seindah itu. Di balik gemuruh pujian, ada juga yang mencibir. Ada yang menuduh itu hanya settingan, ada yang mempertanyakan etika, bahkan ada yang menyeret urusan politik. Hati Niken remuk saat membaca beberapa komentar sinis, terutama dari orang-orang yang ia kenal sebagai sesama pegiat seni tradisional. Ia menutup ponsel dan menangis dalam diam. Baginya, apa yang terjadi kemarin bukan panggung, bukan drama. Itu nyata, itu luka yang dibagi. Tapi mengapa orang justru meremehkannya? Sementara itu, di kantor Bupati Tuban, suasana tak kalah ramai. Beberapa ajudan dan kepala dinas membicarakan kabar viral itu dengan wajah tegang. Namun Mas Lindra tetap tenang. Ia duduk di ruangannya, memandang jendela yang mengarah ke taman kecil di luar. Ia tahu hari ini akan datang, hari ketika dunia luar ikut campur ke dalam ruang privatnya. Tapi ia juga tahu, jika harus memilih antara pencitraan dan kejujuran, ia akan selalu memilih yang kedua. Ia mengambil ponselnya, mengetik perlahan di akun Twitter resminya. "Saya tidak malu menunjukkan sisi manusiawi saya. Mbak Niken menangis karena melihat penderitaan rakyat Palestina, dan saya hanya berusaha menenangkan. Tidak semua yang terlihat hangat adalah panggung. Kadang itu hanya dua hati yang peduli." Cuitan itu langsung menjadi trending. Ribuan dukungan mengalir dari aktivis, pegiat budaya, bahkan tokoh agama. Para ulama muda menyatakan bahwa empati terhadap Palestina adalah bentuk kepedulian yang suci, dan hubungan antara dua insan yang tumbuh dari keprihatinan adalah hal yang layak dijaga, bukan dicela. Bahkan seorang budayawan senior menuliskan di media nasional, cinta yang lahir di tengah tangis dan budaya adalah cinta yang tidak bisa dibungkam politik.
Di tengah badai opini, Mas Lindra dan Niken akhirnya memutuskan bertemu kembali, bukan sebagai publik figur, tapi sebagai dua manusia yang saling menyayangi. Di sebuah rumah adat sederhana milik salah satu kerabat Niken di Kediri, mereka duduk di beranda kayu, ditemani secangkir kopi dan angin sore. "Mbak Niken," ujar Mas Lindra pelan, "aku tidak ingin menjadikan ini hanya hubungan diam-diam. Kalau panjenengan siap, mari kita hadapi dunia bersama. Aku ingin kita dikenal bukan karena foto viral, tapi karena cinta yang tetap bersahaja meski dilihat banyak mata." Niken memandangnya dalam diam. Di matanya masih tersisa luka, tapi juga ada cahaya keberanian. "Aku tidak pernah mencari sorotan, Mas. Tapi kalau harus memilih antara menunduk karena takut, atau berdiri karena cinta, maka hari ini aku memilih berdiri." Mereka berpegangan tangan, pelan, tanpa tergesa. Di luar sana, dunia masih gaduh. Tapi di antara dua tangan yang bersatu itu, ada ketenangan. Sebab mereka tahu, bukan pujian, bukan cacian, tapi kebenaran perasaan yang akan mereka bawa melangkah. Malam itu, langit Kediri seolah ikut muram. Hujan turun perlahan, seakan menangisi keputusan yang tengah mereka timbang. Di dalam pendopo sederhana, Niken duduk bersila, menatap api lilin yang berkedip lemah di hadapannya. Di depannya, Mas Lindra berdiri memunggungi jendela, tangannya mengepal, wajahnya menyimpan badai yang tak terlihat. Surat panggilan dari kementerian tergeletak di meja, tanda bahwa cinta mereka bukan lagi urusan dua hati, tapi sudah menjadi sorotan satu negara. "Jika aku mundur sebagai bupati, bukan hanya jabatan yang hilang, Niken, tapi juga tanggung jawab pada rakyatku," suara Mas Lindra pecah dalam diam. Niken tak menjawab, matanya sembab, tapi dalam. Ia tahu Mas Lindra bukan sedang mencari simpati, ia sedang berperang antara idealisme dan perasaannya. "Tapi jika aku terus bertahan, kita akan terus diserang. Dan kamu akan lebih terluka daripada aku." Niken akhirnya bicara, suaranya lirih seperti gamelan yang dipetik pelan. "Mas, aku bukan mencintaimu karena kamu seorang bupati. Aku mencintaimu karena caramu menatap luka dunia. Tapi kalau cinta ini harus jadi alasan rakyatmu kehilangan kepercayaan, maka aku rela pergi." Kalimat itu seolah menghentikan waktu. Mas Lindra menoleh cepat, matanya berkaca. "Jangan bilang seperti itu, Niken. Jangan." Namun Niken hanya tersenyum, meski senyum itu lebih mirip perpisahan. "Aku tak akan benar-benar pergi. Aku hanya akan mundur selangkah, agar panjenengan tetap bisa maju membawa cahaya. Bukankah itu juga cinta, Mas?" Dalam keheningan, suara azan subuh berkumandang dari masjid kecil di belakang rumah. Waktu seperti memberi isyarat, kadang yang paling mencintai adalah yang paling sanggup mengalah. Beberapa hari setelahnya, media kembali geger. Niken mengumumkan rehat dari panggung seni untuk waktu yang tak ditentukan. Ia menolak semua undangan tampil, termasuk kontrak luar negeri yang sempat ditawarkan dari Dubai dan Singapura. "Saya ingin merenung, mendekat pada Sang Pencipta, dan menjauh dari sorotan," ucapnya dalam siaran langsung yang ditonton jutaan orang. Sementara itu, Mas Lindra tetap menjalankan tugasnya, kini dengan sorot mata yang sedikit lebih redup, namun sikap yang jauh lebih tegas. Publik pun terpecah. Banyak yang bersimpati, tapi banyak pula yang menyayangkan. Beberapa menuduh Niken terlalu cepat menyerah, sementara lainnya menyebut Mas Lindra pengecut karena tak berani mengambil risiko demi cinta. Tapi di balik semua itu, hanya mereka berdua yang tahu betapa berat keputusan itu. Cinta mereka tidak hancur, ia hanya diuji oleh waktu, oleh dunia, dan oleh tanggung jawab yang tak bisa ditawar. Malam demi malam berlalu. Di salah satu kamar, Niken menulis di buku hariannya. "Aku tak tahu apakah nanti kita akan kembali bersama, Mas. Tapi aku percaya, jika cinta ini ditanam dengan ketulusan, maka ia akan tumbuh di musim yang tepat. Bukan karena dunia mengizinkan, tapi karena takdir merestui." Dan di ruang kerjanya, Mas Lindra menatap bintang dari jendela, lalu berbisik, "Tunggulah aku, Niken. Setelah semua ini reda, aku akan datang, bukan sebagai bupati, tapi sebagai laki-laki yang hanya ingin hidup bersamamu, selamanya." Setahun telah berlalu sejak keheningan itu tercipta. Dunia terus berputar, dan kabar tentang Niken serta Mas Lindra perlahan mereda, tergantikan oleh berita-berita lain. Namun di balik layar,
masing-masing masih menyimpan bara yang tak padam. Niken kembali ke dunia seni, namun dengan cara yang lebih sunyi. Ia kini lebih banyak tampil dalam pertunjukan kecil di pesantren dan kegiatan amal, menyuarakan tema kemanusiaan lewat tembang lirihnya. Ia tak lagi mencari tepuk tangan, hanya ingin menyentuh hati mereka yang luka. Sementara itu, Mas Lindra menghadapi gelombang besar dalam pemerintahannya. Ia tetap bertahan, tapi hatinya kerap kosong. Tak ada lagi tangan yang menggenggam di balik layar saat ia memberi sambutan, tak ada senyum lembut dari sisi panggung. Ia berhasil mempertahankan nama baik, namun kehilangan satu-satunya yang membuat dunia panggung itu berarti. Dalam keheningan ruang kerja, foto kecil Niken dalam busana sinden masih berdiri di pojok meja, sebagai saksi bahwa ada yang hilang namun belum usai. Suatu hari di bulan Ramadan, Mas Lindra mendapat undangan menjadi tamu kehormatan di sebuah acara buka bersama lintas budaya dan agama yang diadakan oleh Yayasan Kemanusiaan di Kediri. Ia hadir dengan sikap biasa, tak menduga apapun. Namun jantungnya berdegup kencang saat suara sinden menggema dari balik tirai panggung. Itu suara yang tak mungkin ia lupa. Suara yang dulu menangis di pelukannya, suara Niken. Tirai terbuka, dan di sana Niken berdiri. Anggun, bersahaja, namun dengan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bertatapan. Dunia seolah berhenti. Tidak ada kamera, tidak ada mikrofon, tidak ada keramaian politik. Hanya dua pasang mata yang berbicara dalam diam. Niken menunduk pelan setelah selesai membawakan lagu doa untuk Palestina. Mas Lindra berdiri, menghampirinya dengan langkah mantap. Tidak ada pidato. Ia hanya berdiri di hadapan Niken, lalu berucap lirih, "Aku datang bukan sebagai bupati. Aku datang sebagai laki-laki yang dulu pernah kamu tunggu." Niken menggigit bibirnya, air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena harapan yang tumbuh kembali. Mas Lindra mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. Satu cincin sederhana, tanpa banyak kilau, tapi penuh makna. "Maukah kamu berjalan bersamaku, bukan dalam sorotan, tapi dalam cahaya yang kita pilih sendiri?" Tanya itu bergema dalam dada Niken. Ia mengangguk perlahan, dan pelukan hangat menyatukan mereka di hadapan para tamu yang berdiri, terharu dan bertepuk tangan. Berita itu pun tersebar, namun kali ini tidak dengan nada sensasi. Netizen menyebutnya sebagai kisah cinta yang penuh nilai, yang lahir dari luka dunia, namun berbuah dalam waktu yang tepat. "Ini bukan kisah selebritas," tulis seorang pengamat budaya. "Ini adalah kisah bagaimana dua insan yang lahir dari tradisi dan tanggung jawab, memilih cinta yang tidak membakar, tapi menyala pelan-pelan, lalu menyinari." Dan begitulah, kisah mereka tak berakhir dengan gemerlap pesta atau sorotan politik, melainkan dengan ketulusan yang perlahan menang atas badai. Di antara tembang sinden dan tugas kepemimpinan, mereka menemukan rumah, bukan pada tempat, tapi pada hati satu sama lain. Dan begitulah, kisah antara Niken Salindri, sinden muda yang bersuara hati, dan Mas Lindra, pemimpin yang terjebak antara cinta dan tanggung jawab, menemukan akhirnya. Bukan akhir yang gemerlap, tapi akhir yang hangat, penuh keikhlasan dan keteguhan. Mereka memilih untuk tak lagi bersuara lantang di tengah sorotan, melainkan berjalan berdampingan dalam senyap, dengan cinta yang lebih dewasa. Sebab mereka tahu, cinta sejati bukan tentang milik, tapi tentang keberanian melepaskan, dan menyambut kembali saat takdir mengizinkan. Terkadang cinta tak butuh sorakan dunia, cukup restu langit dan ketulusan dua hati yang saling menjaga. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat Mizan Story yang telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati, memberi inspirasi, dan membuka mata kita akan pentingnya kemanusiaan, ketulusan, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan seperti biasa, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, agar kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Cerita ini bersifat fiktif dan hanya ditujukan sebagai hiburan dan inspirasi moral. Tokoh, tempat, dan alur merupakan hasil dari imajinasi kreatif. Jika terdapat kesamaan nama atau kejadian, itu adalah kebetulan semata. Kami menghormati semua tokoh publik yang disebut dan tidak ada maksud menantikan kisah berikutnya di Mizan Story, tempat di mana fiksi, realita,
dan pesan kehidupan bertemu dalam satu cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga berkah selalu menyertai kita semua.